para hujat, semua ikhwan akhwat, semoga kita semua senantiasa ada dalam kejembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Puasa secara bahasa maknanya adalah imsak. Tentu pengertian ini sudah diketahui oleh kita semua bahwa secara bahasa makna puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Oleh karenanya puasa itu dikatakan minasyara'iil qadimah, termasuk dari syariat yang telah berlaku lama sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk berpuasa itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari dalam riwayat dikatakan Nabi Adam, dari semenjak Nabi Adam telah berpuasa. Ada riwayat bahwa puasanya Nabi Adam dahulu adalah apa yang sekarang disebut dengan Ayyamul Bid, yaitu puasa tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulannya. Kemudian juga Nabi Daud, sampai sekarang ada istilah puasa Nabi Daud, yaitu sehari berbuka, sehari berpuasa. Kemudian pula Nabi Musa. Diriwayatkan Nabi Musa itu ketika menerima Taurat di Tursina selama 40 hari, 40 malam, beliau berpuasa. Kaitan syara'il qadimah, puasa sebagai syariat yang telah diberlakukan semenjak lama itu, kaitannya adalah dengan imsak itu tadi. Bahwa puasa itu di antara esensi puasa adalah menahan diri. Sehingga puasa juga bisa kita dapati bukan hanya di agama Islam. Di agama-agama lain, walaupun tadi berkaitan dengan syariat terdahulu, agama Yahudi, agama Nasrani, bahkan pada agama yang tidak bersumber kepada wahyu, di antaranya seperti agama Hindu dan Buddha. Kita dapati itu bahwa mereka melakukan puasa. Mengapa? Karena menahan diri atau istilah di dalam Miftahus Sudur adalah semua sepakat mengenai nafsu itu mesti dikendalikan. Di semua agama sepakat bahwa nafsu itu mesti dikendalikan. Di antara bentuk pengendalian nafsu adalah dengan menahan diri. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kaitan dengan nafsu yang dikendalikan itu, maka konsepsi di dalam thariqah, nafsu itu tidak dimatikan, tetapi dikendalikan. Dan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa dari kecenderungan nafsu manusia, bahwa nafsu manusia itu bisa dibagi berdasarkan kecenderungannya. Maka jika seperti itu, maka yang pertama ada nafsu manusia itu yang cenderung perbuatannya, gerakannya, arah tujuannya itu layaknya perbuatan, kecenderungan, sifat binatang ternak. Sehingga dikatakan, diistilahkan dengan nafsu bahimiyah. Yaitu nafsu yang kecenderungan sifatnya seperti sifat binatang ternak. Yaitu hanya memuaskan, mencari kelezatan, kenikmatan lahiriah saja. Makan, minum, kemudian kawin, tidur, dan lain sebagainya. Ini tadi diperlukan oleh manusia, tetapi
Kalau tidak dikendalikan akan membawa kepada perbuatan tercela. Sehingga nafsu bahimiah ini, apabila manusia kekurangan nafsu bahimiah, tidak makan, tidak minum, seperti kadang-kadang seperti ketika sedang sakit, kita cenderung manusia itu kehilangan nafsu ini, nafsu makan dan nafsu minum. Bahkan kadang juga sulit tidur. Tentu berdampak tidak baik bagi manusia itu sendiri. Kekurangan nafsu ini juga tidak baik. Akan kehilangan semangat, kekuatan untuk bekerja, beraktivitas, beribadah dan sebagainya. Tetapi di satu sisi, jika nafsu ini juga tidak dikendalikan, tidak diimsak, tidak ditahan, maka juga akan berdampak tidak baik. Bagaimana? Sebagaimana kita saksikan orang-orang yang secara ekonomi mereka sudah mampu, tetapi karena tidak mampu mengendalikan nafsu bahimiah ini, makan dan minumnya sudah cukup, tetapi karena tidak dikendalikan membawa kepada keserakahan dan lain sebagainya. Maka imsak menahan dan mengendalikan nafsu ini, kata ulama, jika berhasil manusia mengendalikan nafsu yang satu ini, yang kecenderungan sifatnya adalah seperti binatang ternak, maka akan membawa kepada sifat mulia yang dikatakan oleh ulama sebagai iffah, kemampuan menjaga diri, akan mulia di hadapan manusia. Izhad fi ma'indallah yuhibbukallah, sabda Nabi. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di sisi Allah. Artinya menerima segala ketentuan Allah. Tidak banyak menuntut, tidak banyak memerintah Allah. Wazhad fi ma'indan nas. Dan zuhudlah terhadap segala sesuatu pada yang ada pada manusia. Dengan mengendalikan sifat bahimiah ini. Kita istilah orang Betawi nggak celamitan, tidak tidak meminta-minta kepada manusia apapun itu, karena tadi kita mampu mengendalikan sifat bahimiah ini. Yuhibbukan nas, maka jika kita memiliki sifat ifah yang berasal dari imsakun nafsi, mampu mengendalikan dan menahan diri terhadap sifat bahimiah ini, akan membawa kita kepada kemuliaan baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Ini imsakun nafsi, menahan diri terhadap sifat bahimiyah. Kemudian ada nafsu yang lain yang kecenderungannya, kata Imam Al-Ghazali, adalah seperti layaknya binatang buas, yaitu nafsu yang di dalam gerakannya, pola pikirnya, kecenderungannya, perbuatannya senantiasa yang dipikirkan hanya menang dan kalah. Dan tentu tidak ingin kalah. Itulah binatang buas. Antara menerkam atau diterkam. Di dalam pikirannya, nafsu hewan buas ini diistilahkan dengan nafsu sabu'iyah, adalah selalu persaingan. Lagi-lagi antara dua sisi, antara positif dan negatif. Jika kekurangan nafsu ini tidak dikendalikan sehingga kurang, kehilangan semangat di dalam urusan agama maupun di dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Tidak ada himmah, tidak ada semangat di dalam hidupnya. Tetapi kalau berlebihan juga, tidak diimsak, tidak dikendalikan, maka itu tadi, dalam hidupnya hanya ada persaingan. Hanya memikirkan persaingan, tidak ingin kalah dari orang lain. Sehingga apabila tidak dikendalikan akan membawa kepada sifat
hasad, dengki kepada yang lain. Tidak rela orang lain lebih maju, berada di depan dirinya. Karena itu tadi ada kecenderungan dan potensi nafsu sabu'iyah di dalam diri kita. Kata ulama, Imam Al-Ghazali mengistilahkan, jika kita mampu imsak, menahan dari sifat sabu'iyah ini, maka dikatakan dengan syaja'ah. Nah, membawa kepada kemuliaan, sifat mulia apa itu? Syaja'ah, berani. Dalam urusan dunia, berani menghadapi segala persoalan, tantangan hidup. Tidak takut, tidak khawatir, tidak pesimis, tetapi juga tidak jumawa. Tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak meremehkan yang lain. Tetapi ia tidak pernah takut menghadapi segala tantangan dalam hidup. Sebagaimana kita bisa saksikan di abad yang modern ini, dengan teknologi yang sudah canggih, ilmu pengetahuan yang sudah maju, tetapi masih terdapat banyak kasus bunuh diri. Baik itu dari orang muslim itu sendiri ataupun manusia pada umumnya. Di antara faktornya adalah tentunya berkaitan dengan persoalan hidup. Seberat apapun persoalan hidup yang dihadapi oleh orang yang mampu mengendalikan nafsu sabu'iyah ini, ia tidak pernah pesimis, akan berani karena tadi membawa kepada syaja'ah, sifat berani di dalam dirinya, berani ya menghadapi apapun tantangan hidupnya. Apalagi jika ditopang dan diperkuat dengan zikir yang dibimbingkan oleh guru mursyid. Ini kita bicara secara umum, bahwa manusia beragama ataupun tidak, jika mampu mengendalikan nafsunya, maka akan membawa kepada kemuliaan. Maka tadi puasa itu berlaku pada umat-umat terdahulu maupun pada agama-agama yang lain. Karena orang yang mampu mengendalikan nafsu akan terpuji baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Tadi jika mampu mengendalikan nafsu bahimiyah, terpuji di hadapan manusia siapapun orangnya. Nah, apalagi ini tadi, kita dimensi puasa kita bukan sekedar persoalan duniawi, bukan untuk mencari pujian di hadapan manusia, tetapi ada lebih dari itu, bahwa kita berpuasa selain melaksanakan perintah Allah juga mengendalikan nafsu. Ini adalah bentuk ta'abudan, ibadah dan taqarruban, bentuk pendekatan diri kepada Allah, bentuk riyadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini nafsu yang pertama dan yang kedua. Nafsu bahimiyah dan nafsu sabu'iyah. Yang jika kekurangan nafsu itu akan berdampak negatif, sebagaimana jika berlebihan terhadap nafsu tersebut juga berdampak negatif. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, berkaitan dengan mengendalikan nafsu itu, ada potensi nafsu yang ketiga di dalam diri manusia, yaitu berkaitan dengan keistimewaan manusia sendiri dibandingkan dengan makhluk yang lain. Jika dua nafsu sebelumnya itu tak ada kemiripan antara manusia dengan binatang, satu binatang ternak, dua binatang buas, maka ada istilah di dalam Al-Quran, jika orang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Itulah yang disebutkan oleh pengerti sahabat, manusia binatang. Tetapi yang ketiga ini adalah nafsu yang berkaitan dengan keistimewaan manusia tidak terdapat pada makhluk yang lain. Apa itu? Potensi akal manusia. Disilahkan oleh sebagian ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, dikatakan nafsu natiqah, potensi akal. Sebagaimana nafsu yang lain, jika akal ini, nafsu natiqah ini
potensi akal manusia tidak dikendalikan, tidak dikelola dengan baik, jika kekurangan nafsu yang ini akan membawa kepada dampak yang negatif. Jika manusia kurang ilmu, tidak cerdas, tidak mengetahui perintah dan larangan Allah, istilah sederhananya mudah dibodohi orang lain. Karena sebab kekurangan nafsu ini tidak ada semangat mengembangkan potensi akalnya. Maka di dalam agama mencari ilmu itu adalah wajib untuk tadi mengembangkan potensi akal dengan maksimal. Tetapi jika berlebihan, jika tidak dikelola dengan baik, jika tidak ditahan, tidak diimsak, jika tidak dibatasi, juga akan membawa kepada dampak yang tidak baik. Apa itu? Jika akal kecerdasan manusia tidak dibimbing dengan syariat, dengan agama, maka itulah apa yang kita lihat saat ini. Berapa banyak orang yang cerdas, pintar akalnya, tetapi karena sebab tidak dibimbing oleh agama, apalagi tidak mendapatkan bimbingan guru mursyid, kecerdasannya, kepintarannya digunakan untuk menzalimi orang lain, untuk membodohi orang lain, untuk mencuri, untuk korupsi, dan lain sebagainya. Ini kembali kepada ketidakmampuan mengendalikan nafsu, potensi yang ada di dalam dirinya. Maka inilah imsak. Puasa itu imsak, mengendalikan potensi akal. Kita tidak boleh kekurangan potensi akal kita mesti dimaksimalkan, tetapi kita juga mesti mampu mengendalikan akal itu sendiri. Bahwa ilmu itu hakikatnya adalah dari Allah. Maka kita tidak boleh merasa jumawa terhadap segala potensi akal, ilmu yang kita miliki. Dan ilmu itu di dalam agama Islam bukan untuk ilmu saja, tetapi untuk amal. Amal bukan sekedar beramal, tetapi untuk ikhlas. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, jika mampu mengendalikan potensi akal ini, dikatakan membawa kemuliaan kepada sifat apa? Al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Nah, inilah kita sedang menjalani, kita semua mengendalikan, menahan dan mengendalikan tiga nafsu itu yang tadi bagi kita ikhwan teken mahasiswa realisir dan rasa tidak hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan ini saja. Karena 12 bulan bagi kita seluruhnya adalah Ramadan. Dan puasa kita bukan hanya dimensi syariat saja, menahan lapar dan haus, tetapi dimensi torikoh dan hakikat juga dibimbingkan oleh guru mursyid. Kita menahan jawari, anggota tubuh, dari apa yang dilarang oleh Allah. Kita menahan pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang tidak baik ataupun memikirkan segala sesuatu selain Allah. Kita juga menahan rasa kita dari segala sesuatu selain Allah, sebagaimana kita menahan hati kita supaya tidak masuk segala sesuatu selain Allah. Yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Inilah bimbingan yang sempurna daripada guru mursyid. Jika puasa hanya sekedar puasa, umat terdahulu pun berpuasa, bahkan agama-agama lain pun, pemeluk agama lain pun melakukan puasa. Jika kita tidak dapat bimbingan guru mursyid, betapa ruginya kita. Beruntunglah kita semua telah disempurnakan puasa kita dengan sempurna dimensi syariat, thariqat, dan hakikatnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kami aturkan kepada semua ikhwan dan akhwat yang telah menjadi wasilah pagi hari ini kita bisa sama-sama khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.